Pak Bob, selamat malam Pak Bob. Selamat malam. Iya. Tadi Pak Bob baru datang dari Los Angeles, gimana Kak penerbangannya? Wah, terima kasih banyak. Pertama-tama Boksu Sao sudah jemput saya dengan ibu, luar biasa. Saya merasa dihormati sekali. Dijemput oleh pendeta besar badan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Bob. Ya, ini kesempatan baik bertemu dengan Pak Bob, kan soalnya Pak Bob kan sibuk. Kalau kita ke LA, Pak Bob ke Indonesia. Kalau Pak Bob masih di LA, kita agak sempat ke LA gitu ya. Jadi saya ingin bertanya secara langsung dan biar teman-teman juga tahu ya. Boleh nggak Pak Bob deskripsikan sedikit siapa Pak Bob, dari mana gitu, biar teman-teman yang belum kenal bisa kenal Pak Bob. Oh, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama memperkenalkan, saya dari sekolah Gamaliel di Makassar. Wah, luar biasa. Makassar. Ya, dan tamat dari Saat, lalu tamat dari SDT Jeffrey Makassar, lalu tamat dari Fuller Seminary di Pasadena. Sejak tahun 85 ada di Los Angeles sampai sekarang. Wah, udah cukup lama Pak Bob ya. Dari seluruh dunia yang saya pernah kunjungi, the best is Los Angeles. Oh. Jadi silakan datang ke Los Angeles. Iya, silakan datang ya teman-teman ya, Los Angeles. Jangan lupa San Francisco juga gitu. Mau tanya sama Pak Bob ya, kenapa kok Pak Bob bisa terpanggil untuk melayani Tuhan? Wah, itu luar biasa. Itu kalau mau cerita harus 30 tahun cerita. Kalau disingkat jadi 5 menit. Oke. Ya, saya itu berasal dari keluarga miskin. Ya, umur 13 sudah piatu. Jadi waktu kecil papa tidak ada itu. Wah, saya tuh jual cakwe. Tahu cakwe itu? Cakwe ya, enak cakwe sama bubur. Jadi tidak ada itu anak miskin cita-citanya jadi pengemis. Semuanya mau jadi konglomerat, tidak mau jadi orang melarat. Lalu saya sekolah ekonomi, lalu saya bekerja di bank, jadi akuntan, kepala akuntan di Bank Pembangunan Sulawesi. Pekerjaannya luar biasa hebat. Mengapa saya bilang hebat? Karena sebagai kepala akuntan, saya harus bikin selesai balance jurnal dulu. Kalau saya tidak selesai, direktur tidak pulang. Jadi saya berpikir siapa yang tinggi pangkatnya, saya atau direktur. Karena kalau tidak selesai, direktur tidak boleh pulang. Tetapi saya tidak teruskan di sana karena Tuhan panggil untuk menjadi penginjil. Tahun berapa itu? Itu kalau tidak salah ingat itu tahun terpanggilnya tahun 66. Oh, jadi langsung pergi ke seminari gitu? Oh tidak, itu ada ceritanya lagi menarik. Ceritanya saya lalu ngelamar tahun 67 ke Saat. Oh. Dan setelah ngelamar pertama kali saya ditolak. Ditolak ya? Mengapa ditolak saya juga tidak tahu. Karena saya orang Makassar, tukang panas, jadi hati-hati dengan saya. Jangan bikin saya panas. Saya langsung robek itu surat dari Saat. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau sekolah, Tuhan tidak mau. Jadi goodbye Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Saya dipindah oleh kakak saya ke Jakarta. Kakak saya itu bintang film, namanya Usman Effendi, tapi sudah almarhum. Dia bukan saja bintang film, dia sutradara film, dia produser film, dan dia juga adalah distributor film. Saya dipanggil ke Jakarta untuk bantu dia jadi akuntannya. Saya kepingin pergi, tapi saya pikir kalau saya ke Jakarta kerja film, jadi apa saya nantinya? Sedangkan saya adalah seorang yang sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Bahasa Mandarinnya, ngerti Mandarin tuh? Fongsiense. Orang yang sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, lalu kerja film jadi apa? Akhirnya saya bersama Tuhan, oke, saya mau ngelamar lagi untuk kedua kalinya. Jadi tahun 68 saya ngelamar lagi.
Dan diterima. Saya tidak tahu mengapa diterima juga. Kalau lihat hidupnya saya, ya sama saja dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Mengapa pertama ditolak, kedua diterima, saya tidak tahu. Tapi itu anugerah Tuhan. Mengapa saya katakan anugerah Tuhan? Karena waktu saya masuk tahun 68, saya satu kelas dengan calon istri saya. Oh, di kelas luar biasa. Itu saya yang paling ganteng, istrinya yang paling cantik. Coba bayangkan. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Jadi Tuhan siapkan istri yang paling cantik pada waktu itu ya. Baik sekali. Oke. Nah, singkat cerita, saya pelayanan di Makassar setelah tamat, ya. Berdua kami di Makassar, lalu di Makassar kesempatan ambil STH di STT Jeffrey, karena pada waktu itu di saat hanya dapat BTH. Nah, setelah dapat STH, saya tergerak hati untuk lanjutkan studi di Fuller Seminary, Pasadena. Jadi saya ke Pasadena Fuller tahun 85. Oh, 85. Jadi tahun 85 saya ke Fuller, selesai di sana. Nah, Tuhan panggil untuk pelayanan di sebuah gereja Indonesia di Pasadena. Dan seterusnya sampai sekarang di Los Angeles. Tapi sekarang sudah pensiun. Ya, sudah retire, sudah bebas. Juga bebas dari istri yang Tuhan panggil tahun yang lalu. Ya, jadi kita menikah tidak lama, cuma 45 tahun saja. 45 tahun lama Pak Bob. Ya, kalau banding dengan 70 kan kita baru 45. Iya. Jadi ya Tuhan panggil sekarang ya bebas. Bisa jadi waktu Pak Bob sudah tamat dari saat sempat pelayanan di Makassar nggak? Iya, di Makassar. Sempat di Jakarta juga. Sempat Jakarta. Lalu kembali ke Jakarta tahun 77, 78 kembali ke Makassar lagi. Jadi dari pengalaman Pak Bob jadi hamba Tuhan pendeta kan mengalami kayak yang disebut istilah orang manis ya dan pahitnya ya. Kalau menurut Pak Bob yang manisnya apa kira-kira? Wah, itu tidak bisa diceritakan karena terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Kalau gitu yang sedikitnya saja. Yang pahitnya kira-kira. Oh, yang pahitnya itu dibuang di laut mati. Dibuang laut mati. Iya, Israel mati gitu ya. Nah, kita waktu saya ditabis jadi pendeta itu tanggal 12 Juli tahun 80, saya khotbah sulung dari 1 Korintus 15 ayat 10. Tahu nggak apa isinya? 1 Korintus 15:10. By the grace of God, I am that I am. Artinya, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Dan aku bekerja lebih daripada yang lain. Bukan aku, tapi karunia Allah yang bekerja dalam aku. Nah, itulah prinsip yang saya pegang sampai sekarang di dalam pelayanan. Dan saya seringkali kalau berdiam diri itu menangis terharu. Apa sebabnya? Karena sejak serahkan diri jadi hamba Tuhan, masuk saat tahun 68 sampai sekarang itu Tuhan luar biasa baiknya. Kadang-kadang saya berdiam diri itu menangis terharu dan berkata, Tuhan, saya siapa nih Tuhan? Hingga Engkau mau pakai sampai sekarang ya. Bukan saja pelayanan di Amerika atau di Indonesia, tapi selama 15 tahun terakhir dengan istri kita sudah keliling dunia. Wah, ya. Ke Israel biasa. sudah 2 kali, ke Tiongkok, ke Manila, ke Thailand, Asia itu Hong Kong, Singapura, Taiwan belum ya. Kemudian di Amerika, di Kanada, Amerika sudah hampir semua tempat yang ada gereja Indonesia kita udah pernah pergi. Kemudian juga di Eropa ya. Jadi Tuhan luar biasa ya. Jika kita sungguh-sungguh serahkan diri melayani Tuhan tuh, Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang ya. Oleh karena itu sisa hidup ini harus kita pakai sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, terutama memberitakan kabar baik. Bukan saya tentang keselamatan, tapi kabar baik tentang Tuhan yang baik. Di dunia ini begitu banyak orang yang
tidak mengenal Tuhan yang baik karena hidup mereka susah. Ya, saya mau kesaksian. Setelah saya tamat dari Fuller tahun 87, mulai tahun 88 saya tiap tahun pulang ke Indonesia. Cuti 1 bulan, 4 minggu. Setiap kali kalau saya mau pulang cuti, sudah di booking oleh gereja-gereja Tionghoa yang besar-besar di Indonesia. Ko Itang lah, Pu Intang lah, apa Tang-Tang semua itu. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar khususnya. Ya. Tapi tahun 2002 Tuhan tegur. Tuhan bilang, Bob, kalau kamu punya khotbah menarik dan banyak orang yang suka mendengarkan, kenapa kamu cuma khotbah di gereja Tionghoa yang besar? Kenapa tidak ke gereja Indonesia, ke kampung-kampung yang miskin? Kalau memang makanan itu enak, kenapa yang makan cuma orang di restoran? Bagaimana yang di warung-warung, yang di pinggir jalan? Waduh, Tuhan tegur. Tahun 2002 saya bertobat. Ya. Dan mulai tahun 2002 sampai sekarang, saya banyak ke desa-desa. Ya. Boleh katakan seluruh Indonesia, saya sudah kunjungi dari Nias sampai baru-baru ini ke Merauke. Ya. Luar biasa. Indonesia ya sudah selesai. Dan kami tahun 2005 kami merintis gereja baru yang namanya Agape Evangelical Church, yang di Indonesia kami pakai nama Gereja Injil Agape. Puji Tuhan, Agape Evangelical Church di Los Angeles itu sampai sekarang masih sewa gedung, masih sewa ruangan untuk ibadah. Tapi di Indonesia kami sudah ada 15 jemaat dan ada 7 jemaat yang sudah punya gedung ibadah sendiri walaupun sederhana. Itu Tuhan sungguh luar biasa baik. Istri saya selalu berpesan, ini saya beritahu orang-orang semua, just trust and obey. Trust and obey artinya percaya dan taat kepada Tuhan, dan semua Tuhan akan pelihara. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita jika kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ya, bukannya jadi kaya raya, tapi apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan. Ya, dan saya itu alami seumur hidup, saya alami Tuhan itu luar biasa. Soal kita setia, asal kita taat, kita mempunyai motivasi yang benar dalam pelayanan, itu luar biasa. Ya, jadi Anda yang mendengarkan kesaksian ini, ya, saya anjurkan apapun yang terjadi dalam hidupmu, setialah, sungguh-sungguh semangat layani Tuhan, dan engkau akan alami itu Tuhan luar biasa. Ya, jadi penting sekali untuk teman-teman yang melayani, tidak mudah. Orang-orang sekarang lihat saya hidup tuh senang, bisa keliling dunia dan sebagainya, tapi tidak tahu waktu saya mula-mula layani tahun 73 di Parepare. Itu kita naik sepeda kumbang, bonceng istri saya naik gunung kunjungi jemaat. Sekarang suruh naik sepeda bonceng, mana tahan, tidak bisa. Ya, itu jadi orang sepeda balap sekarang senang keliling dunia, tapi tidak lihat untuk kayak mula-mula pelayanan. Dan yang luar biasa adalah istri saya, Sinta atau Cynthia. Dia pelayanannya tidak pernah mengeluh. Kemanapun pergi tidak pernah mengeluh. Dan satu hal lagi, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, jangan pernah tanya gaji berapa. Saya pelayanan ada 4 gereja paling sedikit, 2 di Sulawesi, 1 di Parepare, 1 di Makassar, 1 di Parepare, kemudian Jakarta, kemudian di Pasadena. Masuk pelayanan tidak pernah tanya saya digaji berapa, karena saya adalah hamba Tuhan. Waktu saya sekolah di Fuller, ada roommate saya orang Filipina, dia bilang begini, Bob, if you want to study at Fuller, you have to find 4 sponsors to support you.
Kalau kamu mau sekolah di Fuller, harus cari 4 sponsor untuk mendukung engkau. Saya bilang, wah sorry, I only have 3. Sorry, saya hanya ada 3 saja. Dia lalu tanya, siapa-siapa? Saya bilang, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Luar biasa. Dan sampai hari ini, sponsor saya itu tidak pernah capek, tidak pernah bangkrut. Apa saja yang kita mau lakukan atas namanya, maka Tuhan sediakan. Jadi saudara-saudari yang melayani Tuhan, masuk ke ladang, tidak perlu tanya gajinya berapa, fasilitasnya apa. Sebab apa? Sebab Tuhan kita tahu lebih daripada semua pemimpin gereja. Dan itu saya alami dalam hidup ini. Tuhan cukupkan semuanya sampai hari ini. Oleh karena itu, kalau saya ditanya, saya tidak pernah menyesal jadi hamba Tuhan, tapi selalu bersyukur. Itulah sebabnya saya suka bersyukur. Sampai orang-orang pendeta-pendeta dari Indonesia kalau datang ke Los Angeles pulang, ditanya, ketemu tidak pendeta Bob di Los Angeles? Oh, ketemu, itu pendeta yang suka bersiul ya. Bersiul ya. Nah, itu ya, yang suka bersiul. Saya tuh di situ saya punya sukacitanya ya. Kita layani Tuhan itu tidak pernah dirugikan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Jadi harus setia untuk melayani Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Cerita selama berapa lama saya layani Tuhan? Dari, ya katakanlah dari sejak sekolah. Oh, satu hal lagi, kesaksian. Ini luar biasa. Waktu saya masuk Saat. Setelah 3 bulan di Saat, saya dipanggil oleh Pak Peter Wongso. Itu mantan rektor pada waktu itu. Saya dipanggil di kantornya. Saya heran, kok saya dipanggil, ada salah apa sih ini, kok dipanggil rektor ini. Lalu masuk di kantornya, lalu dia tanya sama saya. Dia bilang, Bob, menurut laporan seksi konsumsi, nah kita di Saat itu tidak bayar uang kuliah sampai sekarang, hanya bayar uang konsumsi saja. Saya ditanya, Bob, menurut laporan seksi konsumsi, kamu sudah 3 bulan tidak bayar konsumsi. Kenapa? Oh, saya bilang saya tidak tahu. Karena waktu saya mau berangkat, majelis gereja saya, GKI Samir Makassar, janji mau bayarkan sampai uang konsumsi. Itu waktu masih kirim pakai wesel, tidak bisa transfer seperti sekarang. Saya tidak tahu, dan saya tanya. Itu Pak Wongso luar biasa baik. Langsung dia ambil dompetnya, kasih saya uang ini, Bob, saya kasih kamu pinjam 3 bulan, bayar uang konsumsi dulu, nanti dapat kembalikan. Saya bilang, sih, kamsia. Ya, itu saya tidak bisa lupa. Luar biasa. Itu jadi Tuhan panggil, Tuhan sediakan melalui siapa? Melalui rektor. Saat, bayangin aja, luar biasa tidak. Nah, sampai sekarang, luar biasa. Ya. Lalu apa nasihat Pak Bob ya untuk orang-orang muda yang mereka sebenarnya terpanggil untuk melayani tapi masih takut gitu? Kira-kira apa yang bisa Pak Bob encourage mereka supaya mereka tidak takut, tidak sungkan atau tidak segan-segan menerima pelayanan ini, panggilan ini? Ini yang paling penting. Kita menerima pelayanan itu mengapa? Mengapa? Tidak sedikit orang masuk sekolah teologi karena ditolak di sekolah-sekolah yang lain. Maka masuk sekolah teologi. Apa motivasi tujuan masuk sekolah teologi? Itu mesti mau jelas sekali. Nah, untuk saya, visi di dalam Amsal 29:18 bahasa Inggrisnya King James Version, if there is no vision, people will perish. Jadi penting sekali orang yang sekolah teologi dan yang mau melayani ada visi. Itu juga dijelaskan Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke 35 sampai dengan 39. Di situ dikatakan, setelah Yesus berjalan keliling memberitakan Injil,
lalu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia melihat orang banyak itu dan mereka bagaikan domba yang tidak bergembala, lalu jatuhlah belas kasihannya. Lalu dia berkata bahwa ladang sudah menguning, tapi pekerja sangat sedikit. Dan ini penting, ada 3 hal di sini. Yang pertama, orang-orang ini, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang beragama. Dan agama mereka adalah agama yang nyaris sempurna. Saya boleh katakan 99% sempurna, cuma kurang 1%. Mengapa saya katakan demikian? Agamanya adalah satu-satunya agama yang semua diatur oleh Tuhan. Misalkan rumah ibadah mereka, itu desainernya, isunya adalah Tuhan, arsiteknya. Ukurannya semua itu Tuhan yang atur. Bukan itu saja. Pakaian imamnya, dari topi sampai sepatu, semua itu didesain oleh Tuhan. Agama Yahudi itu adalah agama yang nyaris sempurna. Bukan saja bait Allahnya didesain oleh Tuhan, pakaian iman juga didesain oleh Tuhan, liturginya juga didesain oleh Tuhan, bahkan buku agamanya pun didesain oleh Tuhan. Luar biasa. Tetapi mereka Tuhan dia seperti domba tidak bergembala. Jadi agama tidak menjamin, termasuk agama Yahudi yang nyaris sempurna. Bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling menyembuhkan mereka. Yesus bukan saja menyembuhkan penyakit, tapi kita ingat dia memberi makan 5.000 orang. Tapi sekalipun beragama, mengalami mujizat kesembuhan, mengalami mujizat diberi makan, tapi mereka tetap seperti domba yang terhilang. Maka perlu melihat sekeliling kita, orang-orang beragama serba cukup, tapi mereka seperti domba yang terhilang. Kita perlu menaruh belas kasihan. Jadi yang pertama visi, yang kedua compassion, belas kasihan. Kemudian yang ketiga adalah action, bertindak untuk menyelamatkan mereka, beritakan Injil keselamatan kepada mereka. Nah, untuk orang-orang yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, penting itu nomor 1 visi, mempunyai visi. Nah, saya sendiri menyerahkan diri karena khotbah dari pendeta Peter Wongso. Dia memaparkan peta Indonesia dalam satu kamp pemuda dan menunjukkan tempat-tempat di Indonesia di mana tidak ada penginjil. Salah satunya adalah di Selat Panjang, itu di Kepulauan Riau. Di Selat Panjang dia katakan di sana hanya ada penginjil wanita. Kamu orang ini laki-laki semuanya, pemuda-pemuda, siapa yang mau pergi ke sana? Nah, saya itu tidak bisa ditantang. Saya ditantang, saya bilang saya mau pergi. Itulah sebab saya menyerahkan diri karena penglihatan Selat Panjang yang membutuhkan Injil. Tapi luar biasa Tuhan. Saya baru ke Selat Panjang 50 tahun kemudian. Wah. Jadi udah pernah pergi ya? Sudah pernah pergi tahun 2018. Saya pergi ke Selat Panjang, beritakan Injil, dan di sana sudah ada gereja Kalamkur juga sudah lama. Jadi penting sekali kita yang melayani Tuhan punya visi. Kalau tidak ada visi, minta Tuhan berikan visi. Baru-baru akhir Oktober saya khotbah di Saat. Di situ saya berkhotbah. Saya katakan dari lebih 1.500 alumni Saat, mungkin tidak lebih 20 orang yang merintis gereja. Tidak lebih 20 orang, kebanyakan saya kenal. Kebanyakan teman-teman saya yang ada di Amerika itu biasanya menjadi perintis gereja, sekalipun kecil tapi merintis gereja. Yang lain hanya menjadi penerus dan pewaris gereja. Tapi sekalipun menjadi penerus dan pewaris gereja, minta Tuhan berikan visi. Kalau kita masuk ke dalam satu gereja pelayanan, jangan hanya melakukan kegiatan rutin. Saya minta Tuhan berikan visi supaya kita bisa mengembangkan
gereja di mana Tuhan utus kita. Jadi jangan begitu-begitu saja. Jadi penting sekali lagi saya katakan, orang yang melayani Tuhan harus punya visi. Dan visinya adalah jiwa-jiwa yang menuju kebinasaan. Bukan visa fasilitasnya berapa, hidup senang, bukan itu. Kalau begitu mendingan jadi pengusaha, jangan menjadi hamba Tuhan. Oke? Ya. Terima kasih Pak Bob ya. Pada sore hari ini boleh menceritakan cukup panjang lebar ya untuk hamba Tuhan. Dan yang terakhir, satu nasihat mungkin buat hamba Tuhan muda, kalau mereka melayani di tengah-tengah ada gelombang yang membuat hampir putus asa, biar Pak Bob bisa kasih satu nasihat yang bisa menguatkan semua, termasuk kami gitu yang masih muda. Nah, ini penting sekali, sangat penting sekali, karena saya ambil leadership di Fuller Seminary yang tidak diajarkan ketika saya masih di saat. Bagaimana menjadi pemimpin gereja, khusus hamba Tuhan, yang bertumbuh ke 4 arah. Yang pertama ke atas, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua ke samping, hubungan dengan rekan kerja. Karena dalam gereja, khususnya dengan latar belakang Indonesia, seringkali terjadi ketidakharmonisan sesama rekan kerja. Tendang-menendang terjadi, sampai sekarang masih terjadi. Jadi perlu ada pertumbuhan personality, pertumbuhan karakter. Bagaimana kita bisa membina kerjasama yang harmonis dengan sesama rekan kerja. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan keliling, maksudnya perkembangan keterampilan pelayanan. Ini zaman berkembang, terutama sekarang, zaman digital, zaman milenial. Kita sebagai hamba harus mengembangkan kemampuan kita sesuai dengan kebutuhan ada di sekeliling kita, khususnya untuk generasi milenial. Dulu kalau kita khotbah, kita bisa kutip-kutip tentang Aristoteles, Socrates, dan Konghucu. Sekarang orang tidak kenal semuanya. Sekarang mesti mau kutip Steve Jobs. Harus sekarang tokoh-tokoh yang terkenal zaman sekarang. Jadi itu harus ikuti perkembangan zaman. Dan keterampilan pelayan harus dikembangkan. Dan yang terakhir paling penting, pertumbuhan ke dalam. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus terus belajar, menambah pengetahuan kita semua hal. Dan terutama saya anjurkan adalah untuk belajar historical theology. Ini penting sekali. Kalau kita belajar historical theology, maka kita tidak gampang untuk mencap ajaran-ajaran teologi sesat dan sebagainya. Kalau kita mempelajari historical theology, maka kita bisa mengerti mengapa timbul ajaran-ajaran ini, itu, dan sebagainya. Dan saya pikir kebanyakan ajaran itu muncul karena tuntutan zaman. Karena mau melayani zamannya dengan baik, maka muncullah ide-ide bagaimana melayani dengan baik. Tapi sayang sekali ada kalanya terjadi penyelewengan dari kebenaran firman Tuhan hanya untuk kebutuhan zaman. Jadi bukannya kita mengikuti zaman, tapi kita melayani zaman. Penting sekali. Jadi bagi teman-teman yang ada kesempatan untuk sekolah, ya sekolah lagi. Tidak ada kesempatan untuk sekolah lagi, bacalah buku. Ya, sekarang kan sudah banyak, bisa di internet ada e-book dan sebagainya. Jadi perkembangan ke dalam. Jadi 4. Perhatikan ya, ke atas, ke samping, keliling, dan ke dalam. Nah, saya kembali kepada yang pertama, penting sekali, pertumbuhan ke atas atau pertumbuhan kerohanian. Pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan kepribadian atau karakter, pertumbuhan keterampilan, dan pengetahuan. Ini 4 harus terus-menerus dilakukan sampai mati. Seperti Paulus, ketika dia di penjara, dia mengatakan, Timotius datang kemari, bawalah perkamen-perkamen itu. Berarti mau mati pun dia tidak pesan sate kambing, yang dia pesan perkamen-perkamen untuk belajar. Nah, sekarang kembali yang pertama, paling penting, hubungan kita dengan Tuhan. Dua hal penting sekali.
hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, untuk mencari kehendak Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita. Kita hanya bisa dapat jika kita itu dekat dengan Tuhan. Kita make decision, mengambil keputusan untuk pelayanan kita. Yang mana kita lakukan, itu kita baru bisa dapat jika kita dekat dengan Tuhan. Kita tahu rencana dan kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Dan yang kedua, baca Mazmur 16. Di situ dikatakan, di hadapanmu ada sukacita. Kita hamba Tuhan, di mimbar ketawa-ketawa, bikin orang senang hati. Tapi air mata kita, tidak ada yang tahu. Seperti Paulus, dia ngomong sama tua-tua di Efesus, di Kisah Rasul pasal 20. Ya, selama 3,5 tahun, aku siang dan malam menangis mengajak engkau. Air mata kita tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah tumak itu kita mesti dekat dengan Tuhan. Dan kita menangis di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Nah, itulah yang membuat kita bisa tabah di dalam pelayanan kesukaran apapun juga, datang kepada Tuhan, karena di hadapan Tuhan ada sukacita yang akan. Amin. Ya. Jangan cerita kepada majelis. Wah, majelis ketawain nanti. Ya. Jadi datang sama Tuhan. Penting sekali teman-teman datang dengan Tuhan. Itu rahasia ketabahan Ya, di dalam terima pelayanan. kasih ya Pak Bob ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya.